Budak Triwan Dungulan, hari suci galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, lawan Sangkala Tiga, lawan para adharma. Saatnya kita menceniga, mendirikan candiraga dalam jiwa. Nada-nada ini menghantarkan kita pada cipta, rasa, karsa, kembali pada kesucian, budi, mana, ahamkara. Menuju hari kemenangan Dharma. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Wartam Satyam, Siwam Sundara. Hari suci galungan, mari kita sembahyang di natar para dewa, memuja yang widiwasa agar selalu bersana di dalam jiwa raga. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Rahajang Rao di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, Dumogis tetap becek dalam karunia yang widi. Beberapa saat ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa akan mengawali tos kali ini dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan tayangan inspiratif lainnya. Tetap di rumah bersama HiTV Channel 3. Inilah media yang Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Sekolah Rumah Hindu Dharma Special Excited Games Galungan. Nah, aturan mainnya seperti ini. Pertama, ada 26 alfabetika gunaksara yang telah diacak dan dibagi menjadi 3 kelompok bagian. Yang kedua, peserta pertama mengambil satu kartu dengan cepat menebak istilah Hindu dari huruf alfabetika gunaksara yang telah ditentukan. Dan ketiga, peserta wajib memilih padanan kata terdekat dari aksara yang telah ditentukan. Dan terakhir, pemenangnya adalah peserta yang mampu memilih padanan kata terdekat dengan tepat atau mengeksplain maksimal 7 kata dengan komplit dan benar. Ketiga peserta sudah siap untuk bermain? Siap! Ya, kita perkenalkan 3 peserta yang telah hadir. Ada Ariel, ada Oming, dan juga ada Ami. Kita mulai dengan mengundi siapa yang mendapatkan kesempatan yang pertama. Ya, sudah siap? Kita akan mulai. Pura yang ada di pusat kota. Ya, Ariel? Jakarta. Benar sekali. Kesempatan pertama pada Ariel. Kita akan rebut. Silahkan mengambil kartu gunaksara. Huruf P, alfabetika P. Silakan. Ayo. Oh, penampahan. Penampahan. Jelaskan. Hari suci yang jatuh sebelum Hari Raya Galungan. Ya, benar sekali. Jadi penampahan adalah hari suci yang jatuh sebelum Hari Suci Galungan, tepat pada Anggara Wage, Buku Dungelan. Selanjutnya, kesempatan kedua. Silakan Ami mengambil 3 kelompok bagian. Yang mana saja boleh. Huruf B. Budak Leon Dungulan. Ya. Hari Galungan, kemenangan Dharma melawan Adharma. Ya, benar sekali. Untuk Ami. Selanjutnya pemain ketiga, peserta ketiga silakan mengambil. Aksara S. Jelaskan. Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Ya, benar, tapi kurang tepat ya omingnya, karena tema dari kuis gunaksara ini adalah spesial edisi Galungan. Jadi mungkin saja bisa memilih aksara yang lain. Dan pemenangnya dari 3 peserta yang ada adalah Ami, menjelaskan dengan benar dan komplit dari huruf B, Budak Leon Dungulan.
Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah Excited Games teranyar, kuis Gunaksara, spesial galungan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Nantikan tayangan lanjutan Excited Games Gunaksara selanjutnya. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Demikian tadi pemirsa telah kita saksikan bersama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Selanjutnya kita nikmati ngopi ngobrol inspiratif. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun Anda berada, Napi Orti, dumugis tetap becek dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali saya Mia Gandewa bersama seorang kolumnis Wartam, Bapak Nyoman Dayo, yang akan berdiskusi dan membahas tentang topik bahasan kita kali ini di Wartam edisi 80 dengan banner Dreste. Pemirsa, kalau seandainya kita buka setiap halamannya nih, kita akan menemukan tulisan Bapak Dayu di halaman 40 tentang Dreste dan Sime. Kata yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Bali. Nah, seperti apa ulasannya? Pemirsa, jangan kemana-mana, Ngopi akan hadir setelah yang satu ini. Ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, oase di pusat kota. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Galeri Bukuku, Napi Orti, Pak Dayo. Ya, Mia, Mas Tungkara, becek-becek, Mia. Becek-becek, Pak ya. Bapak, kali ini nih topik bahasannya kita akan mengulas tentang Dreste dan Sime. Sesuatu yang sudah menjadi trending topik pembicaraan saat ini, Pak. Nah, anggaplah saya mewakili masyarakat umum yang masih kebingungan nih tentang definisi dari Dreste dan juga Sime. Bisa nggak dijelaskan sampai ke posisinya nih, Pak? Ya, Mia, terima kasih terkait dengan Dreste dan Sima. Itu ada dua hal yang perlu kita pahami memang. Pertama, terkait dengan Dreste dan Sima. Kalau diartikan secara arti kata bahwa Dreste dan Sima ini sama sebenarnya pengertiannya. Itu adalah kebiasaan, kemudian ada tradisi, perilaku, tindakan. Kemudian dari Dreste dan Sima ini ada sifatnya personal mulanya. Misalkan Mia nih, personal sifatnya. Misalkan kita makan pakai tangan kanan kan seperti itu, itu yang personal itu kan seperti itu. Namun di titik puncak akan menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa makan dengan tangan kanan, artinya Pak dengan Mia sama-sama makan dengan tangan kanan. Nah, sehingga di titik puncak ini kita punya kesamaan, karena kesamaan itulah kemudian mengembang dalam masyarakat sosial menjadi kesepakatan kita bersama seperti itu Dreste dan Sime ya. Lalu apa yang membedakan kedua hal ini? Dari segi namanya kan berbeda Pak, Sime dan Dreste. Apakah dari orang yang mengaplikasikan kedua hal ini mungkin Pak atau gimana? Dreste dan Sima ini memang bisa kita kelompokkan, kita klasifikasikan. Utamanya kita terlalu berpikir bahwa Dreste dan Sima ini berbicara yang lampau, yang dahulu kan seperti itu. Kalau Dreste yang kita pahami secara bersama disebut dengan catur Dreste kan seperti itu. Ada kuna Dreste, ada kula, kemudian ada loka, kemudian ada sastra, ada sastra Dreste. Kemudian kalau yang kuno ini yang memang sangat lampau sekali dan itu memang masih ada dan masih berkembang sampai saat ini kan seperti itu. Kemudian kalau kula yaitu Dreste ada tradisi kebiasaan kita di keluarga Mia, di keluarga sahabat Dharma juga tentu berbeda-beda kan seperti itu. Kemudian di tingkat desa inilah tradisi-tradisi atau adat-adat kebiasaan kita di keluarga, di kula tadi, ada kesamaan dipertemukan sehingga dipayungi dalam sebuah wadah yaitu di loka Dreste. Nah, loka Dreste. Kemudian ada sastra Dreste yang memang sudah tertuliskan, baik tercatat di dalam Weda, teks-teks Bali, menjadi juga kesepakatan kita bersama. Namun secara kontekstual juga berbeda-beda gitu ya. Kemudian Dreste yang di loka, di desa, kemudian yang kuno itu tersuratkan di sana menjadi kesepakatan bersama gitu. Sehingga dituangkan dalam bentuk awik-awik, di dalam
cerita-cerita kuno, kemudian juga dalam teks-teks sastra Hindu. Ya. Baik, Hai TV Channel 3, kita masih di program Ngopi. Pak Dayo, kalau tentang SIMA ini bagaimana Pak? Iya, terkait dengan SIMA, kita pahami juga ada jenjang atau tahapan seperti itu. Ada pembagian juga, ada SIMA bangsa, kemudian ada SIMA krama, kemudian ada SIMA agama, dan ada SIMA negara. SIMA ini kesepakatan. Di wangsa tertentu mungkin saja tidak diperbolehkan, misalkan memelihara babi atau memelihara burung tertentu, itu kan wangsa tertentu atau kelompok tertentu. Kemudian ada SIMA krama di adatnya. Itu juga diatur kan seperti itu, diatur di dalam sebuah krama dalam bermasyarakat. Kemudian juga ada SIMA agama yang memang agama mengatur, dalam hal ini melalui lembaga seperti Parisade, lembaga negara mengatur keberadaan beragama, kesepakatan itu. Kemudian di titik puncaknya adalah disebut dengan SIMA negara, bahwa negara sebagai negara yang agama di Indonesia kan diatur oleh negara beragama, sehingga apapun yang dikeluarkan keputusan kebijakan dari pemerintah yang memang harus kita taati gitu. Ya. Terima kasih Pak Dayu. Di tengah pandemi nih, dresta apa nih yang paling cocok atau sedang dilaksanakan Pak? Adat itu juga berbicara kekinian ini kan seperti itu. Seperti sekarang misalkan, ini tradisi sebenarnya, ini adat kebiasaan yang memang menimbulkan adab baru bagi kita, tatanan baru, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, semua itu memang negara mengatur seperti itu, sehingga menjadi adat tradisi kita bersama. Yang awalnya sifatnya mungkin personal, hanya dikena di Wuhan saja yang memakai masker, dulu tiba-tiba mendunia, sehingga dunia memang harus memakai itu kan seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Dayu, penjelasannya sudah dijelaskan secara gamblang. Pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi ngopi ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gadewa bersama Pak Dayu pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, lawan Sangkala Tiga. Ambilkan selembar putih yang dianyam dari asap menyan cendana, lalu tuliskan satu kata ringkas saja dari patahan dupa. Biarkan asapnya melukis tintia dan putihnya menghapus arang hitam dalam jiwa. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan dari kami, anak-anak high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, Wartam, Denpasar. Mari kita sembahyang di natar para dewa, memuja yang widiwasa agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, senang sekali kita berada pada program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Kali ini saya bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan membedah tulisannya pada Wartam dengan banner Galungan, Sosio Ritual, Sosio Engineering. Kalau kita buka day by day setiap halamannya, kita akan membuka Wartam halaman 34 dan menemukan tulisan Bapak Gusti Ketut Widana, Penjor-joran. Seperti apa penjor-joran Galungan dalam topik bahasan kita pada ngopi kali ini? Pemirsa jangan kemana-mana, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita berada di studio Wartam, Napi Orti, Pak Widana. Kecil-kecil. Ya, sehat sentosa dalam hitungan yang ini. Nah, kita langsung saja Pak Widana. Hari Galungan sudah di depan mata, berbagai ornamen dan juga sesuatu yang dipersiapkan para wanita dan juga
bapak-bapak untuk menyambut galungan, salah satunya dengan membuat penjor. Nah, bisa dijelaskan sumber-sumber tentang penjor itu dan juga maknanya, Pak? Ya. Sukmom ya. Ya. Jadi tanda atau penanda khusus dan terdepan dari akan diperingatinya Hari Suci Galungan adalah penjor. Ya. Penjor ini tentang pemasangannya sudah disuratkan di dalam sumber seperti Lontar Sri Aji Jayakusumo dan Lontar Widi Sastra. Itu tentang kewajiban memasang penjor. Tentang makna daripada penjor itu sendiri, setidaknya karena itu merupakan simbol ritual yang bersifat material, paling tidak ada 3 makna penjor itu terkait galungan. Pertama, dia merupakan simbol dari gunung, replika gunung. Replika gunung. Ya. Kedua, simbol kemakmuran, kesejahteraan. Ada Paloboka, Palagandu. Yang paling maknawi sekali dari penjor itu adalah simbol kemenangan, panji kemenangan Dharma atas adharma itu sendiri. Nah itu. Ya, selanjutnya Pak Widana, kalau kita kaitkan dengan buku yang pernah diterbitkan ya, buku Penjor Lebay dan juga tulisan Bapak di Warta halaman 34, penjor-joran. Nah, apa sih sesuatu yang bisa kita ambil dari penjor-joran ini dalam momentum galungan? Mungkin bisa lebih banyak contoh diuraikan, Pak? Ya, benar sekali. Jadi kita melakukan atau melaksanakan Hari Suci Galungan tidak sekedar memasang penjor. Ada hal-hal yang secara spesifik di dalam tulisan Bapak ini dimaknai, yaitu apa yang disebut dengan penjor-joran. Penjor-joran. Kata pen di sini merupakan imbuhan yang masuk kategori awalan, apik atau prefik, yang bermakna perilaku. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu. Jadi kalau penjor-joran berarti seseorang atau bahkan masyarakat yang melakukan sesuatu itu secara berlebihan. Jor-joran. Karena arti kata jor-joran itu sendiri adalah unggul, mengungguli, tidak mau dikalahkan, supaya dirinya sendiri yang lebih unggul dari yang lain. Dikaitkan dengan penjor galungan, fenomena yang kita lihat, penjor-joran ini tampak pada adanya atau pemasangan penjor yang secara berlebihan, melebihi dari batas-batas material yang dituntut dalam pemasangan penjor galungan yang bersifat ritual. Nah, kira itu. Kemudian kalau kita mulai masuk, tadi Bapak menjelaskan tentang substansi dari penjor tadi, dan juga kita masuk pada variasi. Nah, kali ini kita mencoba untuk contoh dari perilaku jor-joran ini, Pak, dalam momentum galungan, mungkin dalam aktivitasnya atau dalam ritualnya, juga bagaimana dengan pendidikan Hindunya misalnya. Sesungguhnya setiap hari suci Hindu itu adalah media pendidikan, ritual yang mengarahkan umat itu ke arah spiritual yang lebih meninggi tingkatannya, tidak sekedar kita sebagai umat yang berada di posisi karma dan bakti, meningkat lagi ke jenana dan yoga atau raja. Sehingga ritual itu semacam jalan dia, galungan itu semacam jalan bagaimana dharma itu tidak hanya dimenangkan secara simbolik lewat penjor atau penjor-joran, apalagi penjor lebay contohnya tadi tetapi dimaknai sebagai momentum untuk bagaimana kita mendidik tidak saja diri sendiri tetapi juga anggota keluarga dalam momentum galungan yang sangat suci sakral itu. Kita bisa jadikan sebagai anak tangga menuju pendakian ke arah tingkatan spiritual. Itu saya kira. Satu lagi Pak, contoh yang jor-joran ini seperti apa agar setidaknya menjadi contoh untuk tidak ditiru, Pak? Oh iya, ya, katakanlah karena terkait dengan penjor ya, setidaknya umat Hindu diusahakan hanya membuat penjor upekara dalam konteks yang standar, yang wajar, sebagaimana adanya. Yang penting kelengkapannya, ada sanggah penjor, ada pala bungka, ada pala gantung, ada sambian penjor dan sebagainya. Tetapi kalau sudah berlebihan, bahkan sampai Bapak bahkan punya buku berjudul Penjor Lebay,
karena syarat muatan material, akhirnya penjor lebih itu jadi lunglai dia sehingga bisa patah. Itu yang Bapak bisa kasih contoh dalam konteks galungan. Belum lagi perayaan-perayaan. Nah, karena masa pandemi mungkin sekarang lebih sepi lah situasi aktivitas spiritual umat Hindu termasuk galungan. Nah, terakhir Pak, sebagai closing statement mungkin Bapak bisa mengaitkan topik bahasan kita kali ini dengan istilah memenjor, terutama fenomena yang saat ini dilakukan sebagai bentuk keberagaman umat kita, Pak. Oh iya, nah, kata memenjor sesungguhnya makna sebenarnya adalah memasang penjor. Tapi ketika memenjor itu ada tanda petik, itu semacam sesindir ketika seseorang itu memiliki perilaku seperti penjor. Memenjor itu sendiri artinya yang lurus dibenamkan, ditanam, disembunyikan, sementara yang tidak lurus, yang bengkok, yang sengkok, yang tidak benar, yang adharma diunggulkan, dikedepankan, dijadikan sebagai bagian dari perilaku keseharian. Itu filosofi bernada sesimbing untuk diarahkan kepada orang yang suka menanam kebenaran, menyembunyikan kebenaran, tidak mengakui kebenaran, tapi sebaliknya ketidakbenaran atau dharma itu justru dipertontonkan. Saya kira itu. Jadi pesan juga untuk generasi muda bahwa momentum Hari Galungan ini menjadikan kita untuk mulat sarira, introspeksi juga, ya, untuk media pendidikan kita, ya tidak hanya sekedar aktivitas ritual belaka. Demikian pemirsa HITV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif bersama Bapak Gusti Ketut Widana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gadewa, Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Cemeti Cerah 5 Menit. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Dunia ini rumah kita bersama. Alam ini tempat kita bersama. Alam ini rumah kita bersama. Wasudewa kutumbakam, Wasudewa kutumbakam, Wasudewa kutumbakam, Wasudewa kutumbakam, Wasudewa kutumbakam, Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Saya Diah Barisia mewakili seluruh kru HITV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika tidak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai. One family, we are living together. Indahnya hidup bersama, damainya keberagaman, harmonislah hidup bersama, satyam siwam sundara. HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.